seorang ulama, Majlis Ulama Indonesia namanya Fahmi Salim, menuliskan buku judulnya Tafsir Sesat. Nah, ini sengaja saya bawa subuh hari ini. Nama judul bukunya Tafsir Sesat. Tafsir Sesat. Dalam buku Tafsir Sesat ini ada sekitar 200 lebih artikel yang beliau tulis tentang kesesatan yang terjadi di Indonesia ini disebabkan faktor liberalisme, sekulerisme, pluralisme, feminisme, apalagi rasionalisme, materialisme, dan isme-isme yang lain. Beliau tuliskan dalam kitab beliau ini, muncul dua kelompok yang ekstrim, kata beliau, di Indonesia itu. Yang pertama kelompoknya adalah yang menganggap dosa besar itu dosa biasa. Ini dikembalikan kepada masa Ali bin Abi Thalib. Kelompok ini disebut dengan kelompok Murji'ah. Kelompok apa namanya Bapak Ibu? Murji'ah. Yang kedua, ada orang yang menganggap diri mereka paling baik dan paling benar, sehingga mampu membuat orang mengkafirkan orang, mengatakan orang itu masuk neraka, mengatakan orang itu tak diterima oleh Allah amal ibadahnya. Ada dua kelompok itu ekstremis. Kata Fahmi Salim, dua kelompok ini ekstremis yang muncul dalam realita umat muslim di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan kita semua. Allah istiqamahkan dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Allah anugerahkan anak-anak yang soleh dan salihah, anak-anak yang dekat dengan Al-Quran, anak-anak yang pejuang dan mau memperjuangkan agama. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, di subuh hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang perang pemikiran. Masih kuat ya Bapak Ibu ya? Serius masih kuat. Jadi perang pemikirannya makin hari makin nampak nih. Makin hari makin nampak. Nabi berkata dalam hadisnya, dalam perkataannya yang dinukil oleh Imam Sunan Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah, dalam salah satu pembahasannya ada pembahasan khusus namanya Kitabul Fitan. Di dalam Kitabul Fitan itu ada bab yang membahas tentang at-tatabbut fil fitnati. Bagaimana posisi umat muslim dalam kondisi serba dengan fitnah. Satu ketika haddatsana Hisam ibn Ammar wa Muhammad ibn Sabbah qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Hizam ibn Abi Hazim qala haddatsani Abi an Umarah ibn Hazm an Abdullah ibn Amr
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi ketika Nabi duduk bersama para sahabat, Nabi menyampaikan satu hadis. Kata Nabi kepada para sahabat, kaifa bikum wa bi zamanin yushiku an ya'tiya. Kata Nabi, bagaimana kondisi kalian? Nabi sedang bertanya kepada sahabat, tapi keperuntukan hadis tersebut bukan untuk para sahabat. Bisa dipahami maksudnya apa tidak, Bapak Ibu? Jadi Nabi berbicara dengan sahabat, tapi makna hadis itu bukan untuk sahabat. Makna hadis itu untuk orang setelah para sahabat. Lebih tepatnya untuk kita. Lebih tepatnya untuk kita. Kata Nabi, kaifa bikum wa bi zamanin yushiku an ya'tiya. Bagaimana keadaan kalian, kata Nabi, dan bagaimana dengan kondisi zaman yang ketika itu serba dengan keraguan yang akan datang. Kemudian Nabi selanjutkan hadis tersebut, yugharbal fihi ghurbalah, yang ketika itu, kata Nabi, dalam posisi zaman itu zihabul khiyar. Yugharbal itu hadis gharib. Kalimat gharib dalam kalimat hadis yang jarang dipakai oleh para ulama-ulama bahasa. Bahasa ini tidak pernah digunakan dalam bahasa keseharian, maka disebut dengan gharibul hadis. Kalimatnya memang aneh. Yugharbal, kata Nabi, fihi gharbalah. Apa maksudnya? Pada masa itu, pada saat itu, kondisi umat muslim zihabul khair. Zihabul khair itu tak ada lagi kebaikan itu semua pergi, menghilang sedikit demi sedikit. Tapi kemudian Nabi melanjutkan, wa tabqal husalah, kata Nabi. Ada kalimat yang gharib yang kedua. Kata Nabi, tabqal husalah, yang tersisa ketika itu syirar. Syirar itu artinya kejahatan, keburukan. Itu yang Nabi sampaikan. Ketika umat muslim berada pada zaman tersebut, kebaikan tidak ada, kebaikan pergi daripada umat muslim, yang tersisa keburukan, kejahatan, kebatilan, kezaliman, penistaan dan lain sebagainya muncul ketika itu. Kemudian qad marijat uhuduhum wa amanatuhum, kata Nabi, wa ikhtalafu wa dhahabat, kata Nabi, wa fasadat. Ketika itu pergi dari mereka amanah, tersisa kemungkaran. Ketika itu orang-orang yang diberikan amanah, kata Nabi, mereka ikhtalafat, bertolak belakang dari apa yang mereka sampaikan. Maksudnya adalah fasadat. Amanah yang mereka terima, yang diemban kepada mereka, mereka rusak. Kalimatnya fasadat. Fasadat itu artinya rusak. Ikhtalafat artinya bertolak belakang, keluar daripada jalur yang sesungguhnya, kata Nabi. Fakhtalafu wa kanu hakadha. Mereka terus akan terjadi ikhtilaf, dan mereka akan timbul perpecahan dan terus berpecah, kata Nabi. Wa hakadha wa kanu hakadha, dan mereka kelak, kata Nabi, akan seperti itu. Kalimat akhirnya Nabi sampaikan wa kanu, bukan wa kuntum, tapi wa kanu, mereka yang kelak di akhir zaman bertemu dengan kondisi yang kita sampaikan, kondisi itu akan mereka rasakan, kata Nabi. Kemudian para sahabat yang tadinya duduknya bersila dengan baik, tiba-tiba mengangkat tangan. Mereka katakan, wa syabbaka baina asabai. Kemudian tangan mereka tiba-tiba begini. Apa maksudnya? Ada kekhawatiran pada diri para sahabat ketika itu. Ini sahabat ya, sahabat. Sahabat yang mendengarkan perkataan Nabi ketika itu, mereka berada dalam kondisi yang kekhawatiran. Pertanyaannya adalah, apakah kita khawatir dengan perkataan baginda Nabi Muhammad SAW? Ini kita nih, kita. Sahabat yang duduk genting dia, takut dia keadaan itu datang. Tapi kita, umat muslim setelahnya memba'di, kata Nabi, sepertinya biasa-biasa saja. Dan mereka akan menghadapi kondisi tersebut. Kemudian qalu,
Berkata para sahabat kepada Nabi, "Wa kaifa bina ya Rasulullah?" Bagaimana keadaan kami ya Rasulullah? "Idza kana dzalika," kalau itu betul-betul datang, kata Nabi, kata para sahabat. Qala, "Ta'khuduna bima ta'rifun." Kalian berpegang teguhlah kepada apa yang sudah kalian ketahui dari nilai-nilai agama. Satu. Ta'khuduna bima ta'rifun, berpegang teguh, bertahan pada posisi-posisi yang memang kita sudah memahami nilai-nilai agama. Solatnya bagaimana? Dah posisikan pada posisi yang benar. Bagaimana ibadahnya? Posisikan pada posisi yang benar. Berpegang teguh. Wa tada'una ma tunkirun, dan tinggalkan semua yang memang kalian ingkari. Ini kalimatnya sederhana. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan. Ini kalau pengen selamat nih, kata Nabi. Kemudian wa tuqbiluna ala khasatikum, berkumpullah kalian bersama sanak keluarga kalian, anak-anak kalian, dan jaga mereka. Ini kata Nabi, jaga mereka, berkumpul bersama mereka. Tuqbilun, jaga mereka, buat komunitas-komunitas yang taat kepada Allah, berkumpul dengan para orang-orang komunitas-komunitas yang selalu mengajak kepada kebaikan. Wa tadharuna amra awamikum, dan tinggalkan perkara-perkara dari yang timbul di kalangan masyarakat yang kelak membawa kepada fitnah, yang mendekatkan kepada fitnah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari hadis ini kita bisa pahami nih Bapak Ibu. Seorang ulama, Majelis Ulama Indonesia, namanya Fahmi Salim, menuliskan buku judulnya Tafsir Sesat. Nah, ini sengaja saya bawa subuh hari ini. Nama judul bukunya Tafsir Sesat. Tafsir Sesat. Dalam buku Tafsir Sesat ini ada sekitar 200 lebih artikel yang beliau tulis tentang kesesatan yang terjadi di Indonesia ini, disebabkan faktor liberalisme, sekulerisme, pluralisme, feminisme, apalagi rasionalisme, materialisme, dan isme-isme yang lain. Beliau tuliskan, termasuk permasalahan yang timbul di hari ini. Kita ambil poin pertama, kata Nabi, yushaku, keadaan umat muslim ketika itu berada dalam keraguan disebabkan dhihabul khair, hilangnya perkara-perkara yang baik. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh perkara-perkara yang baik yang hilang. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, di dalam kitab Ibnu Majah dalam bab yang sama tentang pembahasan al-fitan, kata Ibnu Majah menukil daripada hadis Nabi, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal jelas, haram jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat, di antara keduanya ada umur-umur yang mustabihat. Kalimatnya bukan syubhat, kalimatnya mustabihat. Mustabihat itu bisa saja perbuatan-perbuatan yang tanpa hukum atau perbuatan-perbuatan yang menyerupai yang tidak sesuai dengan agama. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Karena ini bentar lagi akan terjadi tragedi musiman. Tragedi musiman, akan ada penyakit musiman, akan ada perdebatan musiman, akan ada perpecahan musiman, akan ada ikhtilaf musiman. Tanggal bulan depan, Desember, dimulai dari sekarang ikhtilafnya, perbedaan pendapatnya dimulai dari sekarang. Siapa dalang-dalang daripada perbuatan tersebut sudah kita sampaikan kemarin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada liberalisme, sekulerisme, pluralisme, dan itu akhir daripada segalanya. Ketika kaum Yahudi menginginkan tujuan akhir daripada mereka adalah agama millah Ibrahim, sudah kita sampaikan tentang agama-agama Ibrahim, dan itu pada hakikatnya at-tasabbut bidinil Yahud. Pada hakikatnya kita diminta oleh orang Yahudi, oleh orang Israel untuk ikut dan berkecimpung pada agama-agama mereka, at-tasabbut bidinil Yahud. Kita ini diminta oleh mereka, dipaksa oleh mereka untuk mengikuti agama-agama Yahudi. Itu endingnya Pak, endingnya. Jadi dari fitnah Nabi tadi, Nabi sampaikan karena Nabi sudah tahu kelak di akhir seperti itu. Kenapa kok Nabi bisa tahu?
Itu kehebatan Nabi. Kalau sekarang ini muncul paranormal yang mengatakan besok kiamat gitu deh. Nah, yang sekarang ini paranormal bukan Nabi. Yang sekarang ini paranormal bukan Nabi. Kalau Nabi tahu dia. Tapi tahunya Nabi itu karena kelebihan yang diberikan oleh Allah. Sehingga Nabi sampaikan dalam kondisi fitan. Disinilah kemudian para ulama-ulama hadis mengatakan tidak semua hadis fitan itu boleh disampaikan pada masa dahulu. Tapi kalau sekarang, kata Syekh Mustafa Abu Bakar Al-Masyhur, hari ini hadis-hadis fitan ini perlu disampaikan. Kenapa perlu disampaikan? Karena kondisinya memang begitu hari ini. Dan ternyata ketika kita mencoba untuk mencocokkan keadaan, hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya saja belum semua perkataan Nabi terbukti, baru sedikit demi sedikit. Zihabul khair, kata Nabi, akan pergi dari mereka kebaikan-kebaikan. Sudah mulai nampak. Yang muncul di antara mereka mustabihat, umurun mustabihat. Orang-orang yang mengajak mustabihat, artinya apalah? Thalabus subhat. Arti thalabus subhat itu meminta perkara yang subhat. Jadi perkara subhat itu datang karena diminta. Apa maksudnya? Yang tadinya halal sudah jelas, haram sudah jelas, tiba-tiba ada orang mencoba membuat yang tidak jelas. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kondisinya sekarang itu kita dipaksakan pada kondisi yang tidak jelas. Kita ambil contoh. Daging babi haram apa tak haram? Haram. Kemudian daging kambing halal apa haram? Halal apa haram daging kambing? Halal kalau pakai bismillah. Kalau punya kita, kalau punya orang tetap haram itu. Kondisinya itu halal dan haram. Datang kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan ada minyak babi lah. Tidak haramlah babi itu kalau sudah dibersihkan. Cari tahu keharaman babi tersebut, jadi hukumnya berubah mustabihat. Maksud mustabihat itu thalabus subhat. Dia bukan subhat tapi meminta untuk disubhatkan. Yang seharusnya haram bisa menjadi perbuatan yang tidak diharamkan tapi tidak dihalalkan. Makanya subhat. Umurun mustabihat. Muncul perkara-perkara yang dimintai untuk disubhatkan. Sehingga muncul orang-orang yang mengeluarkan fatwa, kalaulah daging babi sudah dibersihkan, maka bisa berubah menjadi halal. Oh, kalau setidaknya daging babi haram, muncul sekarang minyak babi. Minyak babi boleh untuk penyedap rasa. Rata-rata kita pakai. Tapi orang tak tahu. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, kalimat babi, mohon maaf ini agak apa sedikit, agak kurang enak disebut. Kalimat babi dalam bahasa Inggris itu ada 20 makna, ada 20 kalimat lebih yang dirubah-rubah sama mereka dalam makanan. Paling kita tahunya cuma satu kan, bahasa Inggrisnya babi apa Bapak Ibu? Apa? Ya itulah pokoknya. Kurang enak pula disebut dan kurang enak didengar. Tapi Bapak Ibu, ada 20 bahasa Inggris yang artinya sama dengan daging babi. Yang satu sudah diketahui mereka rubah dengan bahasa-bahasa yang lain. Ini saya temukan Bapak Ibu. Kata istri saya, Bang, ini artinya sama ini. Ini minyak babi juga. Yang ini sama, ini artinya daging babi yang kecil-kecil. Kalau yang itu daging babi yang besar-besar. Kok banyak sekali? Ternyata cara mereka menyusupi, dimasukkan sedikit demi sedikit. Yang tadinya kita tahu daging babi haram, kita jadi tak tahu kalau daging babi itu haram karena dibuat dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Inggris kami tahu, iya satu, masih ada 21 lagi, masih ada sekian banyak bahasa yang lain yang artinya sama Pak babi. Satu. Artinya apa? Kita sudah disusupi dari makanan, disusupin dari hal yang tidak baik, kita ditinggalkan, disuruh dicampur dengan makanan-makanan yang sudah tak sehat lagi, kebaikan hilang. Yang harusnya kita bertahan 70 tahun jadi 60, 50, 40, berkurang sedikit demi sedikit, kebaikan hilang. Pada segi akhlak sama,
yang tadinya semuanya orang-orangnya berani mengatakan jujur karena makanan yang masuk tadi sudah syubhat dan condong kepada yang haram, karakternya berubah. Yang tadi orangnya jujur karena makannya tiba-tiba sudah bercampur dengan yang syubhat dan yang haram, karakter orang yang memakan makanan yang haram pasti berubah. Itu sudah pasti. Kok bisa Ustaz katakan pasti? Memang begitu. Anna yustajabalah, kata Nabi, itu pasti terbukti, Pak. Orang yang banyak makan makanan yang syubhat dan yang haram, jangan pernah berharap doanya makbul ya. Kalaupun Allah kabulkan doa mereka, tandanya Allah sedang memberikan Anda ruang untuk bertobat. Itu tandanya. Yang ketiga yang dituliskan oleh beliau, sekarang itu persoalan kebaikan berkurang sedikit demi sedikit. Kita ambil contoh pada urusan riba. Pada urusan riba. Kemarin itu ada perkumpulan orang-orang yang alumni Chevron. Sekian ratus orang duduk, temanya satu saja, riba. Saya sampaikan satu hadis ketika itu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kelak di akhir zaman orang menganggap riba itu bukan dosa besar, tapi dosa-dosa yang dianggap biasa. Beliau tuliskan dalam kitab beliau ini, muncul dua kelompok yang ekstrim, kata beliau, di Indonesia itu. Yang pertama kelompoknya adalah yang menganggap dosa besar itu dosa biasa. Ini dikembalikan kepada masa Ali bin Abi Thalib. Kelompok ini disebut dengan kelompok Murji'ah. Kelompok apa namanya Bapak Ibu? Murji'ah. Yang kedua, ada orang yang menganggap diri mereka paling baik dan paling benar, sehingga mampu membuat orang mengkafirkan orang, mengatakan orang itu masuk neraka, mengatakan orang itu tak diterima oleh Allah amal ibadahnya. Ada dua kelompok itu ekstremis. Kata Fahmi Salim, dua kelompok ini ekstremis yang muncul dalam realita umat muslim di Indonesia. Satu kelompoknya yang disebut dengan Murji'ah permisif, orang-orang yang memudahkan dosa-dosa besar. Mereka anggap dosa besar itu biasa. Kita ambil contoh riba. Berapa banyak yang tahu bahwa riba ini dosa besar? Bapak Ibu tahu kalau riba ini dosa besar? Tahu. Pertanyaan, seberapa banyak orang yang melakukan dosa besar ini? Lebih banyak mana? Yang melakukan dosa besar atau yang tak melakukan dosa besar riba ini? Kemarin saya tanya sama mereka, dari sekian yang datang itu, siapa di antara Bapak Ibu yang tidak main riba? Cuman dua orang yang angkat. Jadi sekian sebanyak itu ngapain? Saya bilang, loh semuanya. Artinya apa? Adakah wajah kita bersalah dan merasa berdosa kepada Allah ketika kita melakukan dosa besar? Sama Pak. Pelaku zina hari ini itu tak merasa bersalah sama sekali. Zaman Nabi orang berzina dirajam, dicambuk, dibatu. Bukan sampai mati. Kalau dia mati, selesai. Tapi kalau dia tak mati sampai lemparan terakhir atau cambukan terakhir, maka mereka diselamat. Kemudian diasingkan. Sekarang tak. Orang berzina dikasih ruang, dinikahi, dikasih tempat. Artinya apa? Sudah biasa. Dari hal yang tidak biasa dipaksakan untuk jadi biasa. Kalau sudah biasa, sudah dianggap menjadi hal yang terbiasa. Kita ambil contoh. Ada orang, mohon maaf jangan ada yang tersinggung, ini cuma kiasan. Seorang ulama bernama Syekh Arsad Al-Banjari, ketika datang muridnya bertanya, kata dia, guru, bagaimana pandanganmu tentang dunia? Kata beliau, jawabnya, dunia itu busuk. Tapi mengapa orang bisa bertahan dalam kebusukan? Kata beliau. Beliau kasih analoginya begini. Ada orang yang tinggal tidak punya rumah, tiba-tiba dia dapat sebidang tanah tapi di samping tempat, mohon maaf, di samping tempat pembuangan sampah. Kira-kira
baunya busuk apa tidak? Kata beliau, busuk. Pertanyaannya adalah, mengapa orang yang tadi tinggal di tempat sampah itu bisa bertahan? Kata dia. Terpaksa. Satu, kira-kira makin lama makin terpaksa atau makin dibiasakan? Dibiasakan. Pada akhirnya, kata beliau, terbiasa. Itulah kondisi umat manusia, kata dia. Sudah tahu dunia ini busuk, kata dia, mereka terus menghirup kebusukan tadi, mereka paksakan untuk menghirup kebusukan. Ini kata beliau, sehingga orang terbiasa dengan kebusukan, kata dia. Sama Pak, perkataan Nabi tadi, kebaikan itu dihilangkan, tapi umat muslim tak merasa bahwa kebaikan itu sedang dihilangkan oleh Nabi. Tak merasa. Kita hari ini tak merasa kebaikan itu sedikit demi sedikit dihilangkan oleh Nabi. Yang datang husalah, kejahatan. Tapi kejahatan itu dimaklumi oleh umat muslim hari ini. Kenapa dimaklumi? Karena kita hari ini dipaksakan untuk memaklumi perbuatan-perbuatan yang tercela itu. Di dalam dunia pendidikan, di dalam politik, di dalam kehidupan, di dalam tatanan sosial, di dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Kita dituntut untuk atau dipaksa untuk menerima kejahatan-kejahatan yang kelak pada akhirnya kita menerima. Setelah kita menerima, disitulah poin untungnya Bapak Ibu. Apa untungnya? Umat muslim sudah terbiasa dengan keburukan dan kejahatan. Maka pada akhirnya apa? Yang tadinya dosa besar dianggap dosa murji'ah. Korupsi, suap. Mohon maaf ya, mohon maaf Bapak Ibu. Dalam proyek-proyek yang ada tender-tendernya itu, kalau tak suap kan tak dapat tuh. Begitu bahasa kasarnya. Sehingga mohon maaf, jangan ada yang tersinggung, memang begitu keadaannya. Itu dianggap biasa kan? Kenapa dianggap biasa? Karena hampir semuanya pelaku. Kenapa mereka melakukan? Kalau kami tak lakukan, kami tak dapat. Itu pertanyaannya, ini pernyataannya. Seorang ulama menuliskan tentang permasalahan kontraktor syariah. Siapa beliau katakan kontraktor syariah? Bagaimana maksudnya kontraktor syariah? Saya pun bingung, kok kontraktor bisa syariah sebelah. Kata beliau begini, suap itu ada dibolehkan Ustaz. Sejak kapan suap dibolehkan sebelah? Ar-rashi wal murtasi finnar, Nabi bilang. Tapi kata beliau ada suap pada kondisi-kondisi tertentu yang dibenarkan. Pertanyaannya adalah kondisi itu berada pada hari ini atau tidak sebenarnya. Apa maksudnya kondisi itu dibenarkan? Kalau sudah tidak lagi dapat pekerjaan lain dan memang cuma itu satu-satunya pekerjaan yang memungkinkan dan di situ ada hak kita. Kalau kita tak suap, kita tak dapat Ustaz, maka kita boleh suap, kata dia. Itu kata beliau. Saya tembak, hari ini Anda bisa makan tanpa suap. Bisa Ustaz, haram suap Anda sebenarnya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kenapa kita terbiasa dengan hal demikian? Karena kita dipaksakan dengan perbuatan demikian. Orang kalau tidak korupsi, itu justru tercela. Orang kalau tidak jujur, kalau orang itu jujur, itu justru tercela, terasingkan. Dosa besar yang dibiasakan. Jadi memang begitu kata Nabi. Khusalatun, Syirar itu kejahatan. Kejahatan yang memang harus kita terima dan harus kita maklumi pada hakikatnya menjadi satu hal. Tapi Ustaz, itu kan sudah sunnatullah betul. Itu karena Nabi yang berkata. Yang dipersoalkan pada kalimat ini itu bukan masalah datangnya syirar, bukan masalah datangnya kedustaan, penistaan dan lain sebagainya. Yang dimaksudkan oleh Nabi pada kalimat terakhirnya. Apa kalimat ta'khuduna bima ta'rifun? Sudahkah kalian berpegang teguh pada apa yang sudah Allah turunkan, kata Allah. Kalimat itu kembali kepada kalimat yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Yang selamat yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Lan tadilla bikum abadan. Kalau kalian masih berpegang pada kedua-dua itu, bikum bihi ma'abadan, kata Nabi. Kalian tidak akan pernah tersesatkan dari jalan demikian. Makanya Bapak Ibu, dalam kondisi ini, sekulerisme dan liberalisme
itu mereka berusaha menjauhkan Al-Quran dari kita. Kenapa orang Yahudi takut dengan anak-anak penghafal Quran? Karena kelak yang akan memunculkan nilai-nilai itu pada anak-anak penghafal Quran. Mereka tidak mau muncul generasi-generasi Quran. Orang yang bertadabbur, yang dekat dengan Al-Quran, dia tahu. Yahudi itu tahu, Bapak Ibu. Mereka itu mengerti kebenaran Al-Quran. Mereka itu tahu keberadaan Tuhan yang satu, tapi mereka tak mau mengakui, karena bagi mereka sudah ada gengsi dalam diri mereka untuk menerima itu. Itu yang mereka tolak. Makanya mereka tidak mau ada anak-anak penghafal Quran. Mereka tidak suka. Kalau ada bantuan-bantuan bersifat Al-Quran itu mereka tolak. Tidak boleh. Kenapa mereka tolak? Karena mereka takut dengan generasi-generasi penghafal Quran. Dan itu yang diharapkan. Sama, Pak. Kaum liberal hari ini, kaum sekuler hari ini yang ada di Indonesia, mereka berusaha menjauhkan kita dari nilai-nilai agama. Jauh kalian dari Al-Quran, kata dia. Sehingga mohon maaf, ketika ada orang yang hafal Al-Quran, yang mereka rusak bukan Al-Qurannya yang mereka rusak, tapi bagaimana mentafsirkan Al-Quran dengan gaya-gaya seperti yang mereka inginkan. Dan itu yang terjadi hari ini, Pak. Mereka muncul dengan gaya hermeneutik mereka. Para penghafal Quran, kalian harus belajar tafsir Al-Quran dengan metode hermeneutik, gitu dia. Metode hermeneutik itu metode tafsir yang digunakan untuk Injil, dipaksakan untuk digunakan kepada Al-Quran. Sejalan apa tak sejalan? Sehingga nanti akhirnya begini, Al-Quran itu tak sejalan lagi dengan zaman. Al-Quran itu tak cocok dengan zaman sekarang. Al-Quran itu dulu. Sekarang nilai-nilai Al-Quran sedikit banyak harus kita rubah biar sesuai dengan perkembangan bahasa dia halus tapi merusak kita. Oleh para orang-orang yang ada di kampus, mereka katakan, oh iya juga ya. Jangan tersinggung, karena saya mengalami langsung begitu kondisi dia. Yang kami alami begitu, Bapak Ibu. Ketika mengambil jurusan studi Islam, yang dicekoki oleh mereka begitu. Kalau kita dapat para pengajar-pengajar yang liberal, jawaban mereka begitu. Cara mereka menjauhkan kita dari nilai-nilai agama. Kemudian kata Nabi, qad marijat uhuduhum wa amanatuhum, kata Nabi. Ketika itu uhuduhum, para pengingkar-pengingkar janji muncul. Orang-orang yang tidak amanah muncul, kata Nabi, pada masa itu. Orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang ingkar janji bermunculan. Kenapa kok itu bermunculan, kata Nabi? Karena mereka orang-orang yang memang bertujuan untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Sekarang Bapak Ibu kita ambil realitanya. Saya tak katakan semuanya, tapi sebagian besar hari ini begitu keadaan kita. Orang yang pendusta kita anggap jujur. Orang yang jujur kita anggap pendusta. Karena kita tak mau tahu. Dan kita kadang-kadang menganggap hal itu sepele, padahal ternyata berdampak besar. Orang-orang tak lagi amanah. Kenapa mereka tak amanah? Karena disebabkan orang-orang sebelumnya. Orang-orang sebelumnya tidak amanah. Kenapa mereka tidak amanah? Karena dipaksakan untuk tidak amanah. Kenapa mereka dipaksakan untuk tidak amanah? Karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga apa yang terjadi? Hilang amanah. Dhuyyatil amanatu, kata Nabi. Fantaziris sa'ah. Maka ketika amanah-amanah tersebut sudah hilang dari mereka, kata Nabi, tinggal tunggu tanggal mainnya. Fantaziris sa'ah. Tinggal tunggu datangnya hari kiamat dan ancaman Allah. Maka disitulah Nabi mengatakan, kalian harus berada pada posisi ta'khuduna bima ta'rifun. Berpegang teguhlah kepada apa yang sudah kalian pahami dan ketahui. Kita ambil contoh. Kalau kita tahu kejujuran itu, jujur adalah kebaikan secara nilai akhlak, maka kita wajib berpegang teguh pada kejujuran itu. Kira-kira nih Bapak Ibu, ada enggak orang jujur yang goyang hari ini? Hari ini Pak, kalau kita tak kuat iman, itu jujur kita bisa hilang Pak.
jujur kita bisa hilang. Apalagi mohon maaf, apalagi kalau diancam. Kau mau jujur atau mau mutasi? Pilih. Jujur, mutasi. Tak jujur, tetap. Pilih mana? Pilih mana Bapak Ibu? Jujur, mutasi, tak jujur, tetap. Itu pilihan berat Ustaz, bukan pilihan berat, tinggal pilih aja. Kan begitu bahasanya hari ini. Kalimat ancaman tadi untuk apa? Untuk menggoyahkan kejujuran seseorang. Itu masih mending pada aspek akhlak. Kalau pada aspek akidah, kau mau makan atau mati? Kalau kau makan bisa bertahan hidup, kalau tak makan kau mati. Aku pengen makan, kalau begitu keluar daripada Islam, kata dia. Akidah Pak yang rusak. Kalau kau mau makan, kalau pengen bertahan hidup, nah korupsilah. Kalau mau bertahan hidup, nah suaplah. Kalau mau bertahan hidup, dah lakukan itu. Kalau mau bertahan hidup, ini segala macam. Kalau mau bertahan hidup, kalau mau tetap di sini, lakukan perintahku. Nah, palsukan itu kwitansinya, katanya. Mungkin atau tak mungkin? Orang yang terbelit dengan kehidupan dan kebutuhan, mohon maaf Bapak Ibu, itu kondisi kita hari ini. Artinya apa? Kita ini sedang disandra dengan keadaan. Masalahnya adalah ketika kita disandra dengan keadaan demikian, tergantung dua kekuatan lagi Bapak Ibu. Satu kekuatan iman, yang kedua kekuatan moral. Kalau kuat iman Bapak Ibu bertahan, kalau kuat moral Bapak Ibu bertahan, kalau tidak habis. Makanya Bapak Ibu kata Nabi, ta'khuduna bima ta'rifun. Kalian berpegang teguh pada itu. Makanya kata Nabi, orang yang berpegang pada kebaikan di akhir zaman itu orang yang paling aneh. Orang yang paling aneh. Oh, sekarang belum terlalu kelihatan, betul. Memang belum terlalu kelihatan secara global. Tapi sedikit demi sedikit kita sudah nampak. Sedikit demi sedikit kita sudah nampak. Kemudian kembali kepada poin itu. Wa tad'una ma tunkirun. Tinggalkan semua kemungkaran-kemungkaran. Tinggalkan. Oke, kita bisa meninggalkan kemungkaran. Kalimat itu tidak sampai di situ. Wa tuqbiluna khasatikum. Wa tuqbiluna ala khasatikum. Kembali kepada keluarga kalian, ajak keluarga kalian, kata Nabi, dalam kebaikan dan kebenaran. Suruh mereka meninggalkan perkara-perkara kemungkaran dan syubhat tadi. Bapak Ibu, dakwah yang paling berat itu kepada keluarga. Sangat berat sekali. Oh, ini curhat Ustaz, ini tidak curhat Bapak Ibu. Memang begitu keadaannya. Kita bisa katakan kepada orang, jangan pakai celana setan. Orang keluarga kita pakai celana jin, lepis, segala macam. Bahkan bukan celana jin lepis lagi, celana lejik. Gimana kita mau mengatakan hal demikian? Apakah kita harus berhenti berdakwah? Karena memang keluarga Pak yang paling berat. Maka kata Nabi, tuqbiluna ala khasatikum. Kenapa? Qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Kenapa Allah tekankan kalimat itu? Karena yang paling dekat dengan neraka itu, yang paling dekat dengan dosa itu, yang paling dekat dengan maksiat itu adalah orang-orang yang berada di antara kita Pak. Sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Bahkan mohon maaf, sampai-sampai Nabi berani mengatakan dalam hadisnya, kalimat yang paling dekat dengan kita, dengan seseorang tadi, kita saking dekatnya. Nabi katakan dalam hadisnya itu yang artinya ipar itu adalah maut, kata dia. Coba bayangkan. Allah kata dalam Al-Quran, anak istri fitnah, harta fitnah. Gimana coba mentafsirkannya? Ulama mentafsirkan cobaan terberat bagi seseorang itu adalah anak, istri, harta. Bukan pada orang lain, tapi pada keluarga. Coba bayangkan, ngajak anak sholat perlu perjuangan, ngajak istri untuk dekat kepada Allah butuh perjuangan. Kadang yang menolak justru yang di dekat kita Pak. Kalau kita mau keras-kerasan dengan mereka, kita tak sanggup, tak kuat hati, tak kuat-kuatan dengan mereka, kita yang celaka, bingung, bimbang, ragu dan lain sebagainya muncul dalam diri kita Pak. Tapi kata Nabi, itu yang harus kita lakukan.
Maka kekacauan hari ini Bapak Ibu, kembali kepada poin kekacauan tadi yang disampaikan oleh Nabi, itu keadaan kita hari ini. Dan Bapak Ibu, kondisi itulah yang dimanfaatkan oleh teman-teman sekuler, teman-teman liberal, teman-teman pluralisme untuk membuat nilai-nilai agama ini jauh dari nilai-nilai diri-diri kita yang disokong oleh kelompok-kelompok tertentu yang kita sebut dengan Yahudi. Apa namanya Bapak Ibu? Yahudi. Disokong oleh Yahudi dana-dana tertentu agar proyek mereka bisa berjalan untuk merusak kita. Kita ambil contoh. Proyek hermeneutik, proyek LGBT. Ingat ya Bapak Ibu ya, saya sebutkan proyek hermeneutik tafsir Al-Quran, proyek LGBT. Apa itu LGBT? Proyek feminisme dan proyek-proyek yang lain, moderasi beragama, Islam Nusantara, itu proyek-proyek yang memang sudah dibentuk. Tujuannya cuma satu, untuk merusak. Kita ambil contoh yang lain. Apakah ada contoh yang lain yang bisa merusak? Ada. Bahkan mohon maaf, seorang profesor, tapi sudah meninggal ya, saya tak sebutkan namanya Bapak Ibu. Ada seorang profesor, dalam ceramahnya beliau menyampaikan tentang perkara-perkara yang mohon maaf kita anggap kontroversi dan merusak umat muslim dalam tatanan yang kuat. Apa kata beliau? Kalimat la ilaha illallah, ini kalimat la ilaha illallah, itu bukan kalimat eksklusif dalam Islam, tapi dia adalah kalimat pemersatu umat manusia. Ini yang ngomong profesor, dan ngomongnya ketika itu di salah satu tempat terbesar di Indonesia, dan beliau sudah meninggal Pak. Tapi kita ingin angkat kalimat ini. Kenapa? Karena banyak yang mengikut pernyataan beliau ini, bukan sedikit. Dan ini lawan kita. Makanya perang pemikiran itu berat Pak, perang istilah, perang pemikiran, perang otak, bukan perang badan. Lebih capek Pak. Karena kita nggak tahu mana yang harus kita lawan lagi gitu. Apa kata beliau? Kalimat la ilaha illallah bukan kalimat eksklusif Islam, tapi dia adalah kalimat pemersatu umat manusia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ini konteksnya pluralisme agama. Semua umat beragama itu mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Sangat dia. Kalaulah kalimat ini sama dimiliki oleh semua agama, pertanyaannya adalah, kira-kira semua agama betul apa tidak? Benar apa tidak semua agama? Kalau kalimat ini dimaknai pemersatu umat. Kalau dimaknai pemersatu umat, rusak apa tak rusak? Baik. Ketiga, kata beliau, Islam belum sempurna dan tidak akan pernah sempurna. Islam tidak Dari mana kita tahu Islam tidak sempurna kata mereka? Dari mana mereka tahu Islam tidak sempurna? Banyak kekurangan-kekurangan di dalam Islam yang dilengkapi oleh agama-agama yang lain. Sehingga agama yang lain itu untuk menyempurnakan. Apa maksudnya? Maksudnya berdasarkan pada kalimat sebelumnya. Ada agama-agama yang disebut dengan Nasrani, Majusi, yang mereka anggap ini agama-agama samawi, agama yang datang dari langit. Berarti kalau agama datang dari langit benar dong. Nasrani betul, Majusi betul, Yahudi benar. Kalau datang dari langit itu agama Tuhan berarti. Berarti apa makna daripada innad dina indallahil Islam? Gitu. Ini para ulama. Yang ngomong juga sama Bapak Ibu. Yang ngomong ini orang yang berilmu, bergelar profesor, dan kuat agamanya, lulusan pesantren. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Masalahnya bukan itu Bapak Ibu. Kita koreksi sedikit. Saya merujuk kepada pemahaman Ustaz Fahmi Salim. Apa kata beliau? Kalaulah dipahami bahwa Islam bukan agama yang sempurna, pertanyaannya, mana agama yang sempurna? Tidak ada. Kalau tidak ada agama yang sempurna, buat apa kita beragama? Kemudian beliau katakan, apa makna kalimat innad dina indallahil Islam?
agama yang paling diredai oleh Allah adalah agama Islam. Kalau kalimat ini dipahami oleh orang-orang seperti kita Bapak Ibu, maka mohon maaf Bapak Ibu, akan banyak kerusakan-kerusakan dalam beragama. Baik, sebelum yang ini banyak nih Bapak Ibu, ada beberapa poin yang beliau sampaikan. Kemudian beliau katakan, Nabi Muhammad tidak pernah merasa paling benar. Ini beliau katakan sendiri. Nabi Muhammad tidak pernah merasa paling benar. Kira-kira pernyataan ini betul apa salah? Salah apa betul? Inilah yang Bapak Ibu dengar setiap hari di kalangan kaum-kaum liberal, orang-orang yang seperti itu. Nabi Muhammad itu kan manusia. Wong bisa salah kok. Innama ana basyarum mithlukum. Aku kan sama seperti kalian, kata Allah. Allah katakan, hai Muhammad, katakan kepada manusia bahwa engkau sama dengan manusia yang lain. Kalimat ini dipotong. Dipotong. Apa tulisannya? Yuha. Yang diberikan wahyu. Berarti kalau dipotong sampai kalimat tersebut Bapak Ibu, berarti Nabi Muhammad sama dengan manusia. Kira-kira mungkin tidak Nabi Muhammad dusta? Kalau dipahami sama seperti kita? Mungkin. Mungkin tidak Nabi Muhammad melakukan, mohon maaf, mungkin tidak Nabi Muhammad melakukan kemaksiatan. Kalau sama seperti kita? Sangat mungkin. Inilah kemudian yang menjadi dalil mereka Bapak Ibu. Yang menjadi dalil bagi golongan-golongan tertentu dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok tertentu untuk mengatakan bahwa Muhammad itu buta, kok bisa diikuti oleh umat muslim yang lain. Disitulah kebodohan kita Bapak Ibu, kata mereka. Coba bayangkan, yang menyerang kita siapa? Orang yang ngomong ini muslim. Yang ngomong ini muslim. Yang punya latar dan program dan proyek non muslim. Kalau non muslim kita tahu siapa yang punya. Ada misionaris, ada Yahudi, ada Nasrani yang tidak senang dengan kita. Apapun pasti mereka lakukan untuk menghancurkan kita. Yang kedua, tangan mereka untuk menghancurkan kita orang-orang seperti itu Pak. Muslim mereka Pak. Yang ingin saya sampaikan, kondisi perang seperti ini dalam semua lini. Dalam pendidikan, dalam politik, dalam pemerintahan, dalam sosial, dalam rumah tangga kita pun begitu. Dalam ekonomi lebih parah lagi. Riba hari ini bukan riba dalam perbankan Bapak Ibu. Jangan salah paham. Riba kita hari ini bahkan bukan hanya dalam perbankan. Riba hari ini global. Apa maksudnya riba global itu? Pinjam uang, berapa hutang kita? Hutang negara kita berapa? Berapa triliun? Bayangkan, tahu dia bunga bank itu haram. Tahu bunga itu haram, bukan hanya bunga bank, bunga itu haram. Berapa besar bunga yang diberikan oleh IMF kepada Indonesia? Yang sampai hari ini kita tak mampu bayar Pak. Jadi jangan salah Pak, riba kita ini sudah global. Semua program proyek pasti ada bunganya dari negara-negara tertentu. Apalagi dari Amerika. Tak mungkin mereka pinjam sekian. Kami berikan Anda pinjaman 500 miliar tanpa kita berikan cuma-cuma. Kita pinjamkan 500 miliar, Anda kembalikan 500 miliar tanpa ada embel-embel. Mustahil Pak. Sampai di sini paham Pak ya? Jadi hari ini kebobrokan itu jelas. Hanya saja kacamata kita belum terbuka nih. Oh sudah terbuka mata kami Ustaz. Apa yang harus kita lakukan? Kita mengikuti arus mereka atau kita melawan arus itu? Kalau melawan arus terpental Ustaz. Bertahan pada kondisi yang baik. Makanya kalimat dalam kitab Ibnu Majah itu disebut dengan at-tatsabbut fil fitan. Bagaimana memposisikan diri bertahan dalam kondisi yang serba dengan fitnah. Kalau kita kaji dengan masalah riba global Bapak Ibu hari ini, oh kita semua ini dalam kondisi riba global hari ini. Kalau cuma perbankan, pergadaian dan lain sebagainya itu bagian kecil Pak, bunga-bunga riba itu namanya Pak. Maksud bunga-bunga riba itu riba-riba yang kecil-kecil. Tapi sekarang ini kita sudah terlilit dengan riba yang begitu besar. Riba global. Bukan lagi mainnya cuma negara Pak, antar negara Pak kita hari ini. Bayangkan. Tidak ada hari ini program-program itu tanpa ada
ribanya. Setiap ada proyek main dengan bank konvensional, tambah ada di situ bunganya. Itu dalam. Dari mana Ustaz tahu? Begitu Pak, dulu kami saya lihat dengan orang-orang yang dulu pernah melakukan proyek-proyek itu Pak. Tidak ada Pak, sulit Pak. Nah sekarang kalau kita yang tidak sadar, siapa yang mau membuat meninggikan nilai-nilai itu lagi? Yang ada di sini. Siapa yang hari ini di antara Bapak Ibu yang hadir yang tidak bermain riba, angkat tangan? Cuman satu orang Pak. Yang lain tuh malu Ustaz. Oh betul. Kita ambillah, kita anggap itu malu. Tapi kalau kata Syafruddin Prawira Nagara, andai kata riba itu dikatakan dengan arti kezoliman, sekarang siapa yang jual beli tanpa ada kezoliman? Bahkan hampir 4 perkara yang diharamkan itu ada salah satu diantaranya kita lakukan. Spekulasi, penipuan, gharar, ketidakjelasan, ribanya, maisirnya, judinya. Hampir setiap transaksi dalam jual beli ada unsur-unsur 4 itu salah satu diantaranya. Pertanyaannya adalah, kalau kita masih berdiam diri dengan kondisi kita hari ini Bapak Ibu, kemungkaran tidak akan pernah hilang, justru akan semakin bertambah. Pada pertemuan yang dahulu kita pernah sampaikan, salah satu contoh kemungkaran dalam transaksi jual beli yang kita dapat di pasar ketika kecurangan-kecurangan yang terjadi dan kita hanya berdiam diri. Masuk harga di labelnya sekian, harga di komputernya sekian, berbeda, kita cuma diam. Ada sisa dari uang kita 100 rupiah, kita cuma diam, ambillah ikhlas, tapi kita tidak tahu kemana duitnya. Kalau yang kita yang kurang dituntut, kalau mereka yang kurang mereka anggap ikhlaskan Pak. Betul apa salah? Kemungkaran atau bukan? Tapi kan baik Ustaz mengikhlaskan. Betul, mengikhlaskan itu baik, tapi tahu dulu kemana arah yang kita ikhlaskan tadi. Kenapa harus begitu? Harus tahu Pak, kemana kita pergi duit itu.